Kitalah harapan bangsa-bangsa. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Yehezkiel 22 ayat 29. Salah satu alasan mengapa penghakiman akan datang ke dunia ini adalah karena ketidakadilan dan penganiayaan yang terjadi di berbagai negara hari-hari ini. Engkau akan mendapati organisasi, lembaga, dan bahkan pemerintahan yang membuat kebijakan yang menekan orang-orangnya. Mereka menggunakan peraturan untuk menghancurkan dan semakin memiskinkan orang yang sudah miskin dan yang sangat membutuhkan dalam masyarakat mereka, sambil membuat kesempatan bagi kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya. Bagi beberapa orang, masalah ini hanya dilihat sebagai masalah politik. Namun kita tahu dari Alkitab bahwa ini lebih dari sekedar politik. Ini adalah masalah rohani. Alkitab berkata kepada kita dalam kitab Yesaya, bagaimana roh jahat yang mengakibatkan penindasan terjadi di banyak negara di dunia hari-hari ini. Aku menghapus batas-batas bangsa, aku menjarah harta mereka. Seperti seorang yang perkasa, aku menundukkan raja-raja mereka. Seperti seseorang meraih sarang burung, demikianlah tanganku meraih kekayaan bangsa-bangsa, sebagai orang mengumpulkan telur yang ditinggalkan. Jadi aku mengumpulkan semua bangsa. Tidak ada yang mengepakkan sayap atau membuka mulutnya untuk berkicau. Yesaya 10 ayat 13-14. Banyak yang secara tidak sadar berpikir bahwa tren menurun dalam perekonomian mereka terjadi karena kekuatan pasar. Namun Alkitab menyatakan secara jelas siapa yang merampok persediaan mereka. Karena itulah kita harus terus berdoa bagi bangsa-bangsa, agar jangan lagi terjadi penindasan dan ketidakadilan, melainkan damai sejahtera, kesalehan dan kejujuran. Dia tahu ini mungkin terjadi di masa kita, karenanya lah Dia meminta kita untuk berdoa. Mari kita latih otoritas dan kuasa dalam Kristus bagi bangsa dan negara. Kita satu-satunya yang dapat membebaskan negara kita. Alkitab berkata bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh, mengharapkan untuk dibebaskan, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Roma 8 ayat 19. Kita memiliki otoritas dalam nama Yesus untuk mengubah bangsa-bangsa. Jadi gunakan nama Yesus melawan segala kuasa iblis dan hancurkan cengkeraman dan pengaruhnya. Deklarasikan oleh Roh Kudus kuasa kebenaran atas semua pemimpin di komunitasmu, kota, daerah, negara atau organisasi tempat engkau bekerja dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku deklarasikan agar Injil dapat disebarluaskan dengan bebas di negaraku, dan kebenaran Tuhan ditegakkan di tanah air dan di hati setiap orang. Firman Tuhan berkuasa di negara Indonesia ini, memimpin kepada penuaian jiwa-jiwa yang besar bagi kerajaan Allah, dalam nama Yesus. Amin.